Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Benwar Eskil Napito dari kelas 23 BD1 jurusan Bisnis Digital. Jadi di sini aku mau jelasin tentang pola konsumsi di Indonesia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini aku bakal bahas gimana pola konsumsi masyarakat Indonesia bisa menjadi salah satu cara untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat sudah meningkat atau belum. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bahas tentang pergeseran pola konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, dulu kita cenderung fokus pada kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Ini memang hal-hal yang kita butuhkan untuk hidup sehari-hari. Sekarang kita lihat pola konsumsi mulai berubah. Masyarakat mulai menghabiskan lebih banyak uang untuk barang non-dasar seperti teknologi, hiburan, dan juga barang mewah. Perubahan ini nggak lepas dari pendapatan per kapita yang makin tinggi dan semakin mudahnya akses ke barang impor dari luar negeri. Selanjutnya aku mau bahas pola konsumsi sebagai indikator kesejahteraan. Pola konsumsi ini bisa jadi indikator kesejahteraan. Artinya kalau masyarakat mulai mengonsumsi barang-barang non esensial seperti gadget dan hiburan, ini bisa menunjukkan bahwa kualitas hidup mereka memang meningkat. Selain itu, kalau konsumsi barang-barang mewah dan teknologi naik, itu bisa jadi tanda kalau standar hidup kita juga semakin tinggi. Tapi ada tantangan juga, yaitu bagaimana cara memanfaatkan konsumsi ini oleh semua kalangan. Distribusi pendapatan merata sangat penting agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati hasil dari perubahan konsumsi ini. Nah, selanjutnya aku bahas perbedaan pola konsumsi perkotaan dan pedesaan. Nah, sekarang mari kita bahas soal perbedaan pola konsumsi antara perkotaan dan pedesaan. Dari data yang saya ambil dari BPS, di perkotaan seperti di Jakarta, masyarakat cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk barang non-esensial seperti teknologi, hiburan, dan juga fast fashion atau pakaian. Ini karena standar hidup di perkotaan lebih tinggi dan akses terhadap barang dan jasa juga lebih besar. Sedangkan di pedesaan seperti di daerah istimewa Yogyakarta, pengeluaran lebih banyak untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di desa masih lebih rendah dibandingkan dengan di kota. Berdasarkan data tahun 2021, kita bisa lihat perbedaannya. Di Jakarta, pengeluaran untuk bahan makanan cuma 39,54%, sementara pengeluaran untuk barang dan makanan mencapai 60,46%. Ini artinya orang Jakarta lebih banyak belanja barang non-esensial. Sedangkan di daerah istimewa Yogyakarta, pengeluaran untuk bahan makanan lebih besar, yaitu 51,73%, dan barang dan makanan hanya 48,27%. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran di pedesaan masih lebih banyak untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pola konsumsi kita, diantaranya yang pertama itu pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula konsumsi kita, terutama untuk barang-barang non-dasar. Yang kedua, inflasi. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat bisa menurun dan akhirnya mereka lebih fokus membeli barang-barang pokok saja. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti subsidi atau pajak yang diberlakukan pemerintah juga bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Misalnya subsidi bahan makanan bisa membantu orang yang lebih miskin untuk membeli kebutuhan dasar. Yang keempat dan yang terakhir, perubahan sosial dan budaya. Gaya hidup modern, khususnya di kota-kota besar, membuat masyarakat lebih cenderung membeli barang-barang teknologi dan hiburan sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Nah, jadi apa yang aku bisa simpulkan bahwa ada perbedaan yang jelas antara pola konsumsi masyarakat, perkotaan, dan juga pedesaan. Di perkotaan, konsumsi barang-barang seperti barang-barang modern lebih tinggi, sementara di pedesaan, orang lebih banyak menghabiskan uang untuk kebutuhan dasar. Hal ini juga mencerminkan bahwa kesenjangan ekonomi yang ada di antara keduanya. Untuk itu, kita perlu mencari cara agar manfaat dari perubahan pola konsumsi ini bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, bukan hanya yang ada di kota besar saja.
Sekian presentasi saya tentang pergeseran pola konsumsi masyarakat Indonesia. Terima kasih.